Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, semoga Anda hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tentu saja tetap istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, seperti yang sudah diketahui banyak orang bahwa Masjid Pusdai Jawa Barat ini sering menjadi bahan rujukan oleh lembaga-lembaga seperti masjid, keagamaan, atau pendidikan. Dan hari ini dalam rangka diklat yang diselenggarakan oleh Kemenag Kota Bandung, yang pesertanya adalah para penyuluh agama Islam sekota Bandung, Pusdai Jawa Barat kembali dijadikan sebagai tujuan studi tiru. Kita lihat liputannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Yang terhormat Bapak Ketua DKM Pusdai Jawa Barat, Bung Bapak Profesor Dr. Haji Adam Hambali MPD, yang saya hormati Bapak Dr. Haji Udung selaku Bidai Suara di Balai Diklat Keagamaan Bandung, para fasilitator, Bapak Ibu, para peserta diklat manajemen kemasjidan yang saya hormati dan muliakan. Saya ucapkan kepada pihak Balai Diklat yang sudah menunjuk Pusdai untuk menjadi objek dalam rangka orientasi lapangan. Nah, tentunya ini menjadi kehormatan bagi kami, walaupun tentu penunjukan di sini mendadak. Sampai saya juga koordinasi dengan manajer operasional, tentu dengan Bob juga manajer operasional masih sebatas ngobrol begitu, tapi ini luar biasa. Jadi Bob ini adalah para peserta diklat, mereka itu adalah para penyuluh agama Islam fungsional sekota Bandung. Dan tadi sudah dijelaskan mereka bertugas di kecamatan-kecamatan, rata-rata mereka adalah pembina-pembina di masjid besar. Nah, tentu mereka datang di sini ada sesuatu, yaitu tadi dikatakan studi tiru, studi banding. Yang paling penting adalah bagaimana apa yang ada di Pusdai yang bisa diterapkan di kecamatannya sesuai dengan kemampuan. Nah, sekarang biar Bapak Ibu lebih jelas bagaimana perjuangan kita mengelola Pusdai ini. Yang sebentar lagi ada beberapa orang yang mau dipindahkan ke Al-Jabar, ya Prof, gimana? Bagi juga ada bingung ini. Nah, makanya kami berharap ke depan Bapak Ibu para penyuluh nanti ke depan jadi ya calon-calon pengurus Pusdai juga, Prof, diharapkan. Bahkan nanti beberapa kegiatan penyuluh kenapa tidak dilaksanakan di Pusdai? Karena siapa lagi intelektual muda yang akan mengembangkan itu kalau bukan para penyuluh agama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Tentunya kita bersyukur, khususnya kami dari pengurus masjid merasa bersyukur. Syukur yang pertama, mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu sekalian sebagai khadimul ummah, khadimul masjid. Dan syukur yang keduanya tentunya merasa kehadiran Bapak dan Ibu sekalian bertamu. Kalau bertamu tentunya harus dihormat, tetapi terus terang aja mungkin karena kemarin kesininya sebentar Pak Kiai, kemudian tadi pagi tiba-tiba ada informasi ada acara ini, saya kaget sehingga tidak bisa memberikan snack atau memberikan makanan gitu. Daya. Jadi mohon maaf, yang malu bukan saya, ini Kiai
khotimah. Kemudian sholat serta salam kita sama-sama sampaikan pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, pada sahabat dan para pengikutnya. Selanjutnya bahwa Kiai Haji Asad Kotoh MBA sebentar lagi doktor itu sebenarnya. Tentunya yang saya hormati ini Kiai Dr. Dudung juga ya. Kemudian bapak-bapak Haromin Kiai-Kiai dan ibu-ibu. Yang pertama tadi diminta menginformasikan tentang eksistensi Pusdaiyah sebagai masjid aset Pemprov dan diperuntukkan untuk umat se-Jawa Barat. Jadi sesungguhnya masjid ini milik umat Islam. Hanya tentunya bagaimana pengelolaan masjid agar masjid itu betul-betul berfungsi sebagai masjid, di mana untuk berfungsi sebagai masjid modelnya ada istilah imaro, idaro dan tapi di Pusdaiyah tambah IT, tambah IT. Sebab hari ini ya sangat butuh sekali dengan adanya IT. Bagaimana masjid itu bisa diketahui aktivitasnya, tentunya melalui IT. Tapi kalau di kampung-kampung dengan IT itu yang mungkin masih belum pas. Nah, jadi ada bidang IT. Sebagai penambahannya di struktur masjid ini. Di Kemenak tidak ada istilah IT. Ini mah ijtihad saja. Ijtihad kan boleh dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk betul-betul mengefektifkan masjid. Sama dengan Bapak dan Ibu sekalian, bahwa masjid ini bukan hanya tempat ibadah mahdhah saja, tetapi sebagai pusat peradaban Islam, sebagai pusat lahirnya pemikiran Islam itu dari masjid, sebagaimana Rasulullah. Saya tidak akan masuk di situ ya. Tapi sekali lagi ini bahwa di zaman Rasulullah pengendali administrasi negara itu adalah di masjid. Makanya masjid itu pusat ibadah dan peradaban umat. Nah, kemudian Pusdaiyah itu didirikan dalam rangka apa? Namanya juga pusat dakwah. Kalau pusat dakwah berarti harus ada sekolah dakwah, harus ada model dakwah untuk Jawa Barat. Tetapi itu nama sampai hari ini masih melekat di Jawa Barat, di kita semua. Tapi di dalamnya bahwa Pusdaiyah ini pada hari ini setahun yang kepemimpinan Pak Kiai Asep Toto ini sudah ada mengarah kepada pusat dakwah. Pak Asep Toto bersama-sama saya, bahwa fungsi masjid itu sama, yaitu tentang bagaimana administrasi, bagaimana pengadministrasian, ya, bagaimana administrasi itu tentunya Bapak dan Ibu tahu bagaimana mungkin satu lembaga, satu organisasi tanpa administrasi. Kan bisa saja yang jelek itu bila tidak, yang baik bila tidak diorganisasi akan dikalahkan oleh yang jelek yang diorganisasi. Maka organisasi menjadi penting. Jadi yang pertama itu bagaimana pengadministrasian di masjid. Tapi rata-rata untuk menjadi menjadi bagaimana menjadi ketua DKM itu juga menyelesaikan masalah itu di lembaga-lembaga masjid yang dikelola oleh masyarakat. Jadi kayaknya di masyarakat itu siapa yang mendirikan masjid itu, atau RW atau kiai atau tokoh masyarakat atau apa. Itu juga merupakan persoalan bagaimana mungkin administrasi bisa jalan gitu ya. Biasanya kalau di masjid tertentu kan sangat tergantung kepada yang punya masjid itu. Kalau masjidnya Muhammadiyah harus dipimpin oleh Muhammadiyah, di dalamnya itu pesertanya atau jamaahnya boleh jadi dari berbagai-bagai kan, seperti itu. Atau sebaliknya, ini menyisakan masalah sebenarnya.
Oleh karena itu kewenangan untuk menjadi ketua DKM itu siapa? Nah itu problem sebetulnya. Nah kalau di sini yang menjadi ketua DKM itu sangat tergantung kepada BPIC. BPIC itu Badan Pengelola Islamic Center. Di Jawa Barat ini banyak masjid-masjid milik Pemprov, bukan hanya Pusdai, Masjid At-Ta'awun yang ada di Puncak itu masjid aset Pemprov. Kemudian juga Masjid Ar-Rasyid, Masjid Pakuan, Masjid sini, dan yang baru itu Masjid Al-Jabar. Masjid Al-Jabar. Nah itu semua masjid itu aset Pemprov, diperuntukkan untuk masyarakat tadi. Nah, ya ribet sebetulnya kalau berbicara tentang ini. Soal konsekuensinya kalau ada SK dari Pemprov, semua SK itu harus punya konsekuensi penggajian. Pak Kiai Toto ini punya SK kuat dari apa? Dari Kesra sebetulnya. Tapi benar-benar tidak ada konsekuensi dari SK itu. Sekalipun plat merah, Pak Kiai ingat. Jadi yang berhak menentukan asuhan ini kaitannya dengan administrasi Pak. Kalau ini saya ini. Jadi yang mengangkat DKM itu sebetulnya Kesra, tapi karena Kesra ini di bawah gubernur, maka pada dasarnya gubernur yang menentukan ketua DKM. Kalau dulu istilahnya direktur. Karena identik dengan perusahaan, maka diganti dengan DKM, Dewan Kesejahteraan Masjid. Jadi Pusdai ini yang menentukan DKM itu pada dasarnya adalah Kesra, dan Kesra itu di gubernur. Karena masjid ini pasti punya pemerintah, artinya harus sesuai dengan keinginan pemerintah. Pengelolaan nggak bisa ada masjid yang punya pemerintah aktivitas tidak dikontrol, tidak diketahui atau tidak sejalan dengan pemerintah. Nah, oleh karena ini disebutnya masjid plat merah, masjid punya Pemprov yang dikelola oleh Pemprov, kemudian diberikan kewenangannya kepada ketua DKM dan para pengurusnya. Maka administrasi yang adanya itu administrasinya harus administrasi sesuai dengan Pemprov itu tadi. Ya, jadi wajar kalau ini sedikit-sedikit teradministrasi karena masjidnya ini masjidnya adalah masjid plat. Ya. Jadi gimana bisa teradministrasi? Kemudian di masjid-masjid lain juga harus teradministrasi, betul memang. Gak bisa tidak diadministrasi. Terkait dengan apa? Semuanya. Terkait dengan bagaimana siapa yang menjadi imam, yang menjadi komat, yang komat juga siapa. Wajar kalau di sini digaji gitu karena punya Pemprov. Sisanya dia angkat oleh DKM. Oleh DKM. Ini dari sejak berdirinya masjid. Dan DKM dari mana sumbernya? DKM itu. DKM itu sebenarnya dipersilakan untuk mencari sumber, banyak sumber. Jadi artinya sumber yang DKM itu dari kenslein, dari kenslein dan parkir. Sebenarnya tidak boleh itu parkir itu karena ini milik pemerintah. Apapun pendapatan itu harus masuk kas negara. Kayak parkir ini, kalau pakai retribusi, kalau pakai ini berapa tuh parkir harus masuk ke sana. Nah, karena ada ijtihad dan lain sebagainya, maka tidak lagi pakai kartu, tetapi orang masuk masjid itu infak, berapa aja infak. Maka dengan teori infak menjadi besar. Kalau ini, nah ini kondisi objektif ya. Tapi gimana nanti solusi di tempat-tempat yang sekali. Belum lagi kenslein masih yang mengeliling gitu. Makanya si khotib itu harus lama, dan di situ administrasi selama jangan sebentar, harus disesuaikan dengan durasi lamanya kenslein. Berbasis kenslein tidak kurang dari 8 juta, 9 juta per Jumat. Kalau di kampung-kampung di tempat lain ya, yang lecet-lecetnya juga sama, yang lecetnya juga
kemudian kita mikir sedikit gimana ini pengelola masjid itu. Makanya untuk sisi pembackup ke administrasi di sini diadakan koperasi. Ada koperasi di sini di sebelah sana. Sekalipun masih baru, tapi peruntukannya untuk untuk kebutuhan. Ada lagi KP di sini dan lain sebagainya. Nah itu untuk sisi bagaimana administrasi itu bisa jalan. Kalau dengan masjid tidak akan bagus kalau tidak diadministrasi. Administrasi kalau tidak di backup dengan keuangan itu omong kosong. Jadi kata kuncinya kalau masjid pusat ekonomi harus minimal keuangan itu harus diciptakan di masjid. Minimal harus diupayakan dari masjid. Jadi rata-rata statistik masjid yang bagus itu masjid yang benar administrasi dan keuangan. Itu rata-rata. Di Cianjur itu ada masjid jualan kopi bebas itu bisa besar uangnya. Kalau Pak Haji Imron itu rajin di mana masjid di mana itu? Darussalam. Oh itu Kerang Tengah. Dan masih di tempat-tempat lain itu. Bagaimana mau bersih, bagaimana toanya atau speakernya atau lain-lainnya kalau tanpa itu. Tapi jadi poinnya adalah bagaimana menciptakan agar jadi kalau di sini mah tidak terlalu susah ya. Tapi kalau di tempat yang lain, di kecamatan, di desa cukup sulit ya untuk itu. Ikhlas tadi itu ikhlas. Ya nanti tetap saya jaga setahun di mana-mana lebarannya di CC. Kasih dirjam menjadi sebentar itu karena selama aja menjadi imam. Nah itu jadi cut poinnya adalah administrasi dan keuangan. Kemudian juga harus ya kalau itu harus ada orang yang benar-benar melihat masjid itu. Ya saya punya masjid itu, masjid dikelola oleh mahasiswa sampai tamat dari masuk kuliah sampai selesai. Itu silahkan tinggal di masjid, makannya diurus. Kemudian jangan mikir tentang bagaimana makan, bagaimana kuliah, bagaimana urus saja masjid. Beberapa orang ini dia tanggung jawab masjid itu. Banyak masjid tidak diurus dan tidak dipikirkan itunya, akhirnya tidak terbengkalai. Teori sebagus apapun. Nah itu jadi kata kuncinya dan administrasi dan sebuah. Nah ini menjadi masalah. Nah kemudian yang keduanya itu bagaimana membaca situasi di masjid. Arahnya situasi masyarakat yang mengisi masjid ini kemana? Nah jadi maksudnya situasi lingkungan. Ya lingkungan. Makanya sekarang ada tahun 2002 bagaimana masjid ini dikelola dengan model moderasi wasatiyah. Termasuk umroh dan haji juga sekarang ada umroh haji wasatiyah. Bukan mudabdabun baina yamin wa baina sima. Bukan jadi tapi menerima semua aliran. Nah itu kalau di situ saya itu menjelaskan di Masjid Saud. Saya itu punya masjid itu tua DKM masjid dengan yang kecil-kecil 3 masjid 3. Saya mau ke masjid supaya banyak yang mendoakan. Jadi itu kata kuncinya adalah menjawab pengelolaan masjid itu harus bisa menjawab kebutuhan lingkungan. Jangan coba-coba kalau lingkungannya A di masjid berkibar B itu bisa. Nah itu dari sisi nah sekarang di Pusdai juga begitu di Pusdai. Karena ini punya Jawa Barat ya. Dan didirikannya pada saat itu juga adalah masjid, ada sejarah tertentu bagaimana masjid ini keseimbangan dengan yang adanya di Bandung Raya yang sekarang sedang diproses bukan raya lagi tapi dikembalikan ke kota. Ya Hidayatnya pindah ke Masjid Al-Jabar.
Nah, sama di sini juga Pak. Dulu masjid itu aliran tertentu, kemudian pada perkembangan terus. Nah, hari ini Masjid Pusdai ini diperuntukkan untuk semua faham dari yang diakui atau dilegalitas pemerintah. Jadi boleh masjid ini tidak ada warna. Masjid apakah ini warnanya A, B, C, tidak. Nah, ini juga menjadi sempat tantangan 3 bulan. Yang dulunya masjidnya itu adalah A, kemudian saya masuk bersama Pak Kiai Asep Toto dan kawan-kawan untuk menjawab kebutuhan lingkungan tadi. Maka 3 bulan itu menjadi luar biasa pandangannya atau kritiknya. Tapi sekarang sudah habis dan sekarang sudah mengatakan iya. Sampai Pak Gubernur juga angkat jempolnya 2 ya. Nah gitu, jadi masjid ini masih moderat. Masjid ini masih moderat, di bawahnya ke moderat. Jadi bukan aliran A, aliran B, dan siapapun sekali lagi mesti yang punya pandangan tidak bertentangan dengan pemerintah, maka berhak sama-sama untuk memohonkan masjid. Dasarnya apa? Saya teringat pada hadis qudsi. Sekali waktu Rasulullah pada duhur menginstruksikan kepada sahabatnya, "Wahai sahabat, berangkatlah ke Quraidah." Quraidah itu kira-kira di pertengahan antara Madinah dan Mekah. Kenapa setelah duhur? Karena ya namanya Rasulullah, wa ma yantiqu in hawa illa wahyu yuha. Apapun yang diperintahkan Rasulullah itu sesungguhnya wahyu. Dikumpulkan sahabat, sahabat berangkat sekarang ke Bani Quraidah untuk dakwah dari masjid itu. Mereka sami'na wa ata'na. Di tengah jalan karena duhur terjadi perdebatan untuk melaksanakan sholat asar. Menurut yang menurut sekelompok ini, gimana sholat asar ini? Sedangkan kalau sampai di Bani Quraidah ini bisa-bisa habis waktu asar. Gimana kita sholat aja di sini, di tengah jalan, di tengah-tengah di sini? Wah, tengah. Yang lainnya nggak setuju. Kan kata Rasulullah, la sholata illa bi Bani Quraidah. Sholat itu di Bani Quraidah. Ini sholat di tengah jalan. Oh, lalu diskusi di sana. Wah, kita mah akan mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Itu bahasa kerennya tekstual. Ini kan kita punya perhitungan. Kalau begitu, siapa yang mau ikut kami? Kami akan sholat di tengah jalan. Siapa tidak? Terjadilah 2 kelompok. Yang pertama sholat di tengah jalan, kelompoknya banyak sahabat. Lalu yang tidak mau sholat di sana, nah nanti kalau sampai ke Rasulullah saya akan sampaikan. Ternyata di kelompok ini ada orang-orang yang tidak sami'na wa ata'na kepada Rasulullah yang disebut dengan hipokrit. Nah lalu sholatlah. Selesai sholat, nah ini agak duluan itu yang mau sholat di Bani Quraidah. Nah diikuti oleh yang setelah sholat karena sholat. Sampailah di Bani Quraidah, ternyata waktu hampir. Kata yang di tengah jalan nggak bisa. Yang sholat di tengah jalan tadi alasannya gimana? Nggak ada. Sholat asar dijama dengan sholat maghrib, nggak ada ajaran. Nah sesampainya di Bani Quraidah ternyata benar mepet. Nah, yang belum sholat tadi sholat di sana. Beres lah. Singkat waktu mereka pulang, besoknya ke Rasulullah lagi. Rasulullah setelah sholat subuh lalu menanti itu kedatangan di Bani Quraidah. Nah setelah itu dari kelompok yang sholat di Bani Quraidah tidak sholat di jalan itu lapor kepada Rasul. Ya Rasul, di sini ada kelompok kita, ada kelompok orang-orang yang tidak taat pada Rasul. Kenapa kata Rasul? Mereka sholat di tengah jalan. Apakah kami benar ya Rasulullah? Bala kamu benar. Wah berarti sudah kamu pulang, berarti yang itu yang tidak benar. Suruh masuk ke sini yang sholat tengah jalan. Datang lagi. Apakah kamu katanya sholat di tengah jalan? Ya Rasulullah. Mengapa? Apa alasannya? Ya itu tadi. Tidak mungkin dijama, kami sholat membuat. Apakah saya benar ya Allah? Benar kamu katanya.
dua. Jadi sebenarnya ada dua aliran itu semenjak Rasulullah sudah ada. Jadi yang satu yang kedua konteks. Itu bukan cerita, itu hadis qudsi, ada literaturnya kan. Kalau di akademik harus jelas literaturnya, jadi cerita atau dongeng ada literatur. Tanya nanti Pak Asep, kalau tidak ketemu bukan tidak ada, tanya tanggung jawab, sudah tidak anggap dongeng. Jadi zaman Rasulullah sudah begitu cikal bakal itu, lahirlah ke sini. Nah, atas dasar itu saya sampaikan juga itu, dan atas dasar itu jadi sekarang moderasi atau toleransi itu ternyata ada dasarnya. Oleh karena itu masjid ini masjid yang diterapkan masjid moderat, masjid yang toleran, siapapun mau dari aliran apapun silahkan menggunakan. Bagaimana cara pengelolaannya sekarang? Pengelolaannya baru hari Rabu ini datang dari kelompok pengajian aliran ini, Senin ini, Selasa ini, Rabu ini, semuanya ini. Jadi semua mengisi itu tiap hari. Di sini itu ada. Nah, itu bagian dari cara pengelolaan hikmah. Mungkin di tempat lain juga begitu, bisa saja di tempat lain. Siapa? Tapi tidak diumumkan. Kiainya aja nih, siapa nih kiai ini? Orang kan, wah kiai ini mah ini kan. So nggak bisa dipaksakan. Orang nggak bisa dipaksakan di Indonesia itu. Daripada dipaksakan, wah mereka lebih baik. Sampai bisa tidak kenal, sampai tidak mau salaman itu. Kalau berbeda itu kelebihannya aliran kita. Sekalipun tetangga itu nggak bisa. Nah itu harus dimaklumi, nggak bisa dipaksakan, nggak bisa. Oh kita ini yang paling benar nggak bisa, ini yang paling nggak bisa. Kedua-duanya kan, ada yang mewajibkan kurban kan, kurban wajib. Ada yang juga kurban. Ya itu persoalan yang terjadi. Tidak bisa menurut aliran yang satu, nggak bisa. Taraweh juga harus ini. Kalau di sini gimana tarawehnya? Ya taraweh, ambillah taraweh yang 11. Gimana yang 24? Setelah itu ya tinggal lanjutkan yang 23. Oh cina yang 23 itu karena bubar tidak, ya bukan saya. Yang penting kita sediakan. Ya. Nah oleh karena itu bahwa caranya mungkin itu Pak Dokter dulu caranya mungkin di sini. Tapi biasanya sedikit yang ini, sedikit yang ini, yang lain biasanya itu cara mengantisipasi dari itu. Nah, oleh karena ini seperti itu di sini. Ya, sehingga di sini ya alhamdulillah gitu. Kalau dari tapi kelihatan gitu, yang kelihatan itu. Suruh mengelola, ibu-ibu silakan kelola. Gimana untuk airnya, gimana untuk itunya, untuk itu silakan. Kita mah diketahui aja bahwa ini sudah dijadwal ada pengajian ini di sini. Kalau yang besar juga pengajian itu administrasi, datang dulu mau menggunakan masjid ini dan terjadwal kan. Oh ini lagi kosong, ini lagi ini hari ini apa, hari ini apa. Nah itu bagian dari administrasinya. Jadi dari mulai Senin sampai Senin lagi ini sudah ada. Di samping ada kegiatan-kegiatan lain untuk kondisi masjid itu. Nah, kemudian dari sisi orangnya, mengelolanya. Karena di sini kan dikelola oleh orang-orang yang sudah digaji, jadi tidak susah. Mungkin lebih susah di tempat lain. Bukan kata kunci bayar, bukan sebenarnya. Tapi kan adzan juga di administrasi harus ada itu. Adzan, duhur, asar, maghrib, isya, subuh harus ada. Coba kalau tidak di administrasi adzan. Sahawa itu ada, rumah hawa itu ada. Adan goreng kan jadi goreng. Siapa digoreng adannya? Di mana antara dek adan, batu lagi goreng itu. Terus imam kisah apa gitu imam. Imam juga harus jelas kan imam sebagai apa? Sebagai penanggung jawab terhadap makmum. Bacaannya harus benar dan seterusnya. Nah, itu kan memerlukan administrasi. Jadi administrasi itu bukan hanya tentang keuangan tentang itu, termasuk administrasi tentang siapa, termasuk di administrasi juga program 1 tahun.
tentang kegiatan-kegiatan hari besar. Jadi ada rapat kerja 1 tahun, begitu masuk kita ada rapat kerja. Ya, untuk 1 tahun ini apa nih? Bulan ini Rajab tanggal berapa? Tidak mesti tanggal 27 kan? Memperingati Maulid, memperingati hari-hari besar yang lain. Kemudian itu kan harus ada program tahunan. Tidak ada kayak Rajaban hanya ya bulan ini desa Rajab ya ngariu menentukan karena tidak di program. Kalau sudah di program ini. Nah, kalau ini program kan diundangnya juga bisa 1 bulan 2 bulan. Nah, kemudian ketika diundang juga harus ada alternatif, misalnya kayak undang Kiai Asep Toto nggak bisa seminggu, sebulan nggak bisa, 2 bulan sudah punya ini sendiri, sudah punya administrasi tersendiri. Sudah modern kan, anjingan milenial sekarang sudah ada pendampingnya kan. Harus malah ada juga tarifnya harus benar kan. Maaf, jadi sekarang kalau diundang kan berapa tarifnya dulu kan? Dulu mah zaman Rasulullah bukan diundang, mendatang kan. Ke Taif itu datang, ke mana itu datang. Oh Syria, ke mana datang. Karena apa? Ingin datang. Adik-adik masih ada segitu sahanuan dana ya. Aduh, ini mah penting lagi dia liang ya. Tergantung. Sekarang, kalau saya undang Pak Asep Toto, sudah diundang sama Pak Kiai Dudung, pasti mendulukan saya. Undang gubernur, aduh gimana di gubernur Sultan deh, habis jadi gubernur. Saya Bongan esok giliran ini. Jadi 1 tahun itu diacarakan mau siapa. Dan di sini juga begitu. Ini siapa, dan ini berapa, sampai 1 tahun itu. Dan disepakati semua. Jadi semua itu yang namanya rapat kerja. Tidak salah kalau masjid-masjid Bapak juga ada. Siapa mungkin? Tuannya siapa, ketua DKM-nya, sekretaris siapa, bendaharanya apa, sumber keuangannya siapa, baru kita buat surat ini yang jadi imam siapa, terus kalau mau acara tadi siapa, baru itu administrasi. Tapi kata kuncinya sumber keuangannya itu harus ada. Kalau tidak itu ya apa adanya saja, masjid itu dilaksanakan apa saja. Ya, yang di harinya seadanya. Kalau administrasi seadanya, ya masih juga bisa seadanya. Hasilnya juga seadanya. Jadi melaksukan buahnya perilaku. Jadi rampas. Nah itu. Oleh karenanya itu masjid-masjid yang bagus rata-rata itu administrasinya kuat, back finance-nya adalah kuat juga. Seumur-umur ya usulan dimimiti dewasa jadi masa rasanya mah jadi DKM gitu di masjid kecil-kecil gitu. Sebab di kampung gitu, karena orang tua punya pesantren, punya masjid, datang ke tempat gitu. Nah, jadi sudah tahu di mana masjid yang gitu, yang mana yang bisa dianggap bagus dan yang gitu. Jadi jangan punya anggapan bahwa Pusda ini masjid yang kaya. Juga karena betul kalau karyawan betul, listrik betul, AC betul. Tapi kalau yang rusak-rusak kecil, yang biaya-biaya di luar tadi yang APBD tetap menjadi akhirnya kita keuangan pengelolaan itu diantaranya adalah di samping dari itu kemudian dari parkir juga dari yang lain-lainnya, kemudian dari sumbangan juga ada ya, sumbangan juga ada gitu. Nah tadi saya cerita kalau muda itu 1 tahun sekarang juga. Nah, kemudian masjid Pusda ini di tahun kemarin itu sudah dengan 6 negara kerjasama dengan Mesir,
dengan Sudan, dengan Libya, Arab Saudi, dan kerjasama. Mereka sudah datang ke sini. Fakta integritas sudah. Mari kita sama-sama tukar pendakwah dari sana ke sini. Insya Allah Yayasan Nabaul Adin, tuannya Kiai, saya ingin berangkat tanggal 14 besok Maret ke sana itu mau ke Yayasan Nabaul Adin yang pernah datang ke sini. Karena menghadapi Ramadan itu kan ada macam misalnya yang bisa di mudah-mudahan aja. Kayaknya awal Ramadan Pak Haji Imran ini Kiai Asep Toto yang jadi ini pojok. Nah, jadi di sini sudah kita kerjasama dengan itu. Nah, bagi yang masih di kecamatan juga kerjasama, saya sedang mau merintis dan sudah bikin konsorsium masjid-masjid yang ada di Jawa Barat. Jadi kalau di Jawa Barat itu ada Islamic Centernya kan, nah ada konsorsium di sini. Dan di sana rata-rata kan kalau di kecamatan, kalau di kabupaten ada, atau kalau di kecamatan kan ada misi besar. Nah, di dua konsorsium kemarin mau dilaunchingkan ada teknik yang belum pas, sehingga itu agak ditunda. Termasuk tentang mu'alaf center. Di sini juga belum terpenuhi, konsepnya sudah ada. Di sini mau diadakan. Dan kemudian di sini juga sudah punya TV Pusdai, ya sudah punya TV, sudah punya IG. Ini komandannya Pak Edi ini. Ini sudah ribuan ini yang silakan Bapak Ibu sekalian lihat di IG-nya Pusdai. Jadi semuanya terinformasi dengan RRI, dengan kalau khutbah juga tersiar ke ini dengan RRI. Kemudian juga kalau Ramadan ya kita kerjasama. Dan terakhir boleh nanti dibantu sama Bapak dan Ibu sekalian. Jadi untuk 2023 sekarang ini setiap siswa kelas 3 SMA, SMK yang mau keluar dan sebelum menerima ijazah mau di training dulu di Pusdai di sini tentang pendidikan karakter berbasis Al-Quran. Kita sudah bukan launching, sudah di ininya kemarin ada 3.000 coba-coba seminar, 3.000 siswa di Balai Asri sudah hadir. Jadi kita sudah sepakat. Nah, nanti tinggal dari mana anggarannya, tinggal anggaran 2023 ini. Jadi sekolah mana nih yang masuk dulu ke Pusdai, lalu dari mulai pagi sampai sore kita berikan tentang karakter kebangsaan, keimanan, dan di situ gitu. Nah, setelah itu ada syahadahnya atau ada sipil efeknya. Nah, itu ditukar dengan ijazah bagi mereka. Ini karena ini satu upaya juga ini untuk bagaimana membantu, karena ini pemerintah sekali lagi dengan. Kemudian ada sekolah dai, kemarin kita belum bisa jalan karena pesertanya ada 25, kita mau mencoba 50 kemarin, 50 orang. Jadi di sini sekolah dai kerjasama dengan Dovet Muhafa dari untuk 2 minggu dikasih hotelnya, pokoknya dibiayai lah semuanya segalanya. Nanti yang lulus dari 2 minggu itu kita berikan, kita tempatkan di desa tertinggal, kemudian digaji UMR selama 1 tahun. Nah, selama 1 tahun digaji UMR. Nah, kemarin itu ada kendala, ada 25 orang. Kemarin syaratnya harus dari fakultas dakwah. Nah, kalau sekarang tidak, bebas, yang penting S1 sarjana. Nah, itu bisa melalui masjid-masjid putusannya nanti. Dan masjid-masjid itu bisa, insya Allah masjid-masjid mengirim putusan dari masjid bagi yang belum bekerja. Nah, kemudian juga kita adakan untuk lainnya, contohnya banyak sebenarnya. Tenis meja se-Jawa Barat kemarin diikuti oleh 600 orang dari beberapa masjid se-Jawa Barat. Nah, kita ada tenis meja di sini 600 orang
orang, 600.000 berbagai masjid. Nah, tahun ini kita akan lebih besar lagi, tingkat nasional akan mengadakan perlombaan tenis meja. Kalau kemarin tenis meja tinggal itu. Untuk apa? Sebab setiap masjid pasti ada tenis meja tuh. Setiap masjid itu dasarnya tenis meja. Supaya apa tenis meja itu? Supaya anak-anak muda mau ke masjid. Mudah-mudahan nanti ada syaratnya. Bisa jadi nanti tenis mejanya pakai sarung syaratnya. Nah itu saja Bapak dan Ibu sekalian, sebenarnya ini menceritakan tentang komisi Masjid Husda sekarang ini. Poinnya adalah sama seperti apa yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Yang paling intinya adalah kata kuncinya adalah administrasi. Tidak mungkin tanpa administrasi. Bagaimana cara administrasi, keuangan dan sebagainya itu terserah terpulang kepada Bapak dan Ibu sekalian. Rasa-rasanya kalau zakat itu ke masjid boleh nggak pakai zakat infak itu ke masjid? Boleh tidak ke masjid, asnaf yang mana? Nah itu bisa digunakan untuk pengelolaan masjid. Jadi kita merapat dengan bajras tingkat kecamatan dan itu untuk mengelola masjid. Nah bisa dilurus-lurus aja bagaimana itu bajras. Sebab bajras itu sudah bagus, apalagi tingkat kecamatan. Jadi untuk sisi keuangan kita tidak salah kalau bersama-sama dengan kata pencitraan. Itu saja, mohon maaf ini silaturahmi aja ya, Dokter Ulung ya. Dan sebetulnya untuk ilmunya itu ini kan prakteknya di lapangan silakan. Dan untuk praktek silakan, dan Pak Kiai Tokoh itu ya sebagai pengurus di sini juga, dan dia tahu persis apa yang sedang dan akan dilakukan di Masjid Husda ini. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Pusdai Jawa Barat, saya Aufa Zakia Adwa bersama kru liputan Cynthia Nailah, Rizky Gio, Sauki, Dava, Yogi, dan Taufik melaporkan untuk Anda. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.